taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan ya malam Ramadannya dengan salat tarawih dan menghidupkan daripada ya sunnah-sunnah daripada bulan Ramadan. Dan bahwasanya sekalipun kadang itu hal-hal yang disunahkan ya seperti salat tarawih ataupun sunnah ataupun yang lain-lainnya ya, tapi sunnahnya nggak main-main ya, sunnah yang menempati pahala wajib, dan itu yang kata Muhammad SAW, sunnahnya wajib ya, pahala wajib, dan pahala wajibnya dilipat gandakan sampai 70 Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala la kulli syai'in qadir. Allah taala itu atas suatu mudah yang mampu Allah Subhanahu wa taala mengubah ya pahala kecil menjadi besar. Ya, ini Ramadan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ya, waktunya singkat tapi ya hasilnya itu kita yang mendapatkan waktu yang panjang dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dunia ini ialah yang lama singkat gitu. Seperti setahun enggak terasa sebulan. Ya sebulan kayak seminggu. Nanti cepat sekarang waktunya. Nah, tapi sebaliknya ya perkara akhirat yang kita kerjakan yang enggak terasa tadi ya, sebulan enggak terasanya udah hampir keuntungan kita. Tapi pahalanya ya satu harinya kalau kita mendapatkan gobul dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi ya lebih daripada 1000 bulan, bahkan lebih dari itu dari Allah Subhanahu wa taala ya, kalau dia mendapatkan ya gobul dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan qadar ya Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut ya mendapatkan kadar yang sangat luar biasa ya, kadar waktunya, kemudian kadar pahalanya. Makanya disebut kadar ini kan. Jadi kadar kita ini ya dari bahasa Arab ya kadar ya, kadar kita kadang-kadang yang penting kadar ini kan ya kadar waktunya luar biasa, kemudian kadar pahalanya ya nilainya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak terasa tapi dirasa, terus tuh dirasa nilainya. Apalagi nanti ya setelah kehidupan dunia ini, kehidupan akhirat tambah lagi tuh. Ya apa namanya rasanya yang dia dapatkan dari hasil dia sabar. Dia telah membangun suatu bangunan yang sangat luar biasa, kokohnya, kuatnya, nyamannya. Orang yang membangun ya apa dia sampai mencangkul sorong ya ibaratnya saya tuntut belum jangka panjang dari panjang, tapi apa dulu kadang-kadang ya setahun 2 tahun ya 2 tahun ya usahakan rumah itu ibaratnya, tapi hasilnya kita merasakan berapa tahun ya bisa 100 tahun bahkan sejak kebakaran dia ya, kalian seperti di sebuah bumi itu ini asal bertahan biasa itu ya, bangunan bisa lawas bisa sampai ke anak ke cucu ya, contoh ada orang bahari ya, sampai 100 tahun umurnya tadi, apalagi bangunan sekarang beton ini kan kuat lagi. Nah itu contohnya Allah. Kemudian kembali kepada sunnah tadi, sunnah itu ya sama dengan kalau istilah bahasa itu ada primer, ada sekunder ya. Kebutuhan primer itu pokok tadi kan ya, ada sekunder jangan dianggap remeh ya. Seperti bangunan primer itu untung udah bagus, bangunnya udah bentuknya bagus, rapi sudah. Tapi kita kan sebetulnya nggak cukup sampai situ aja ya, memerlukan juga primernya ya, memerlukan catnya ya, kipasnya, kemudian juga karpetnya ya, walaupun sunnah, tapi sunnah ini sangat melengkapi dan sangat diperlukan ya. Kalau pengajian memerlukan mic pulang ya, yang ada mic apa 40.000 ya, walaupun sunnah tapi
Munya ada nang lakas lah, nang nyaman, nang mudah disuruh pakai gitu sama Allah. Ambil yang mudah, karena Allah Ta'ala itu ya senang yang mudah tadi. Kalau bisa tuh lakas kumpul gitu, bawa kendaraan, bawa mobil, jangan jalan gratis. Itu tadi kemarin tuh jalan gratis dari Palangka, orang membawa naik mobil karena ada baru berjalan dia. Nah, dan gitu kalau contoh, terus ini dia ada sudah, ya daripada semangatnya, cuma jangan juga semangatnya terlalu berlebihan. Ya Allah. Begini kan macam-macam nih. Kita itu ya sunnah buka puasa itu secepatnya. Yang cepat dananya juga. Ada juga yang buka puasa tercepat ya. Jadi mantap makanan di sini sebelum buka itu. Ada videonya tuh kayak apa? Kalau makan lagi nonton itu, ya sampai kalau buka puasa begitu langsung makan sini. Kelakasan malah, ya malah, ya juga kelakasan banget. Mesti yang sadangan tetap takut tadi kan. Sabar dikit, jangan kamu tidur, ya hanya dimakan deh. Bacaan kalau sempat tadi kan mulai bacaan dulu, nyelampar badan, langsung makan aja. Apalagi nang apa istilahnya gagap kan? Allah, kelambatan, langsung makan. Ya, jadi tergantung manusianya tadi. Tapi kecepatan mana ada juga, ya kan? Ya kan ada kalau tadi buka puasa tercepat sedunia ya, mungkin apa sih dibuka? Diuntung sudah banyak. Habis itu makanan tadi, ya minum langsung rokok, dasar jodoh. Nah itu ada boleh juga kayak tadi. Ya. Dalam masalah buka puasa ini, ya ada dua pendapat. Ya, ada pendapat yang istilahnya buka aja dulu, makan wadah, makan apa seperti itu. Habis itu sembahyang, hanya makan lagi. Nah itu bagus juga. Ya, kemudian ada juga yang makan langsung, mati langsung. Nah, memang bujur, ya kan? Dua-duanya bujur juga, kata manusianya. Nah, yang tadi bagus juga, ya kan? Yang ini kan langsung makan, bagus juga. Bagusnya di mana? Karena orang yang berpuasa itu, ya disuruh bersenang-senang. Sampailah waktu kita berpuasa, senang mana makan ini, makan itu, ya kan? Cuma tetap aja apa? Stabil, jangan ya sampai kembung parut tadi kan, ya tetap dimakan, dinikmati, jujur, ya dibikin senang. Kalau yang tadi kan wadah-wadah itu membuat jangan senang, membuat pikiran, membuat sembahyang yang ada khusyuk, mendingan kayak tadi. Kenapa? Karena sudah wajar ini seharian kelaparan tuh, kelaparan, kehausan, keuyuhan dan sebagainya. Ya, jadi wajar orang tersebut dia euforia. Ya, nang ini dulu euforianya ya Allah. Buka puasa itu dibikin senang. Jangan dibikin senang. Ini buka puasa mama dia mau. Ya lah. Apa tadi mama ya Allah? Perkelahian, pecah kot. Nah, berarti apa? Ya, intinya ini ada mengeforiakan, ada mensyukuri nikmat ada tadi. Ada boleh. Dari masalah sepele pun kita disuruh Allah Ta'ala atas nikmat itu kita tunjukkan kenikmatan itu. Ya, yang makan, ada beganangan lah, makan aja makan. Ini dia hadirin muslimin. Kalau orang hendak menikmati buka puasa itu jangan ditabur sih dia. Ya lah. Ada yang orang ini bahagia aja tuh makan yang seadanya tadi, tidak apa juga. Ya, kalau bisa dipermasalahkan yang tadi bisa dipermasalahkan. Ya lah. Karena bahwasanya Nabi bersabda, "Lis-shaim farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu dia dua kesenangan. Jadi kalau orang senang itu memang dia Nabi ada apa? Yalah, bahkan dibikin senang. Alhamdulillah, Allah dibawa minum. Makanya minumnya tenang. Ya Allah, setroka, jadi kita manis
manis kan Nabi itu datang korma karena halwa itu kan kesenangan, manis. Ya, korma, minum teh, setruk, yang tambah lagi es buah, tambah cendol, macam minum bujur. Ya, dinikmati bujur, tapi tetap jaga kesehatan. Ya, nah kita senang, wajah nyaman, tukar wajahnya terima akhirnya. Kenapa? Kita ini mengamalkan sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Perhatian, dua kesenangan, jangan pelit, lalu jadi sorong. Jangan kalau ada yang bahannya memanis, jangan bahaya. Dia larang itu, tapi nasihat tetap nang apa tadi, nang nyaman, nang sehat tadi. Nah, sebelum di akhirat kita harus bikin senang dan Allah bikin senang. Jadi Allah bikin senang itu karena kita menikmati senang. Jangan terutang dan esok ada pulang rezekinya. Iyalah. Tapi alhamdulillah ya kita memang kayak itu pulang. Esok senang pulang, esok senang pulang. Senang pulang kita. Sampai kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang ini kesenangan Allah. Jadi manusia yang hendak mendapatkan kesenangan Allah, hidupnya ini harus senang dengan nikmat Tuhan. Sesuai dengan aturan yang tidak senang. Dapat sedikit, itu senang gitu. Banyak, makin senang. Pokoknya jangan sampai kalau banyak senang, sedikit ada senang. Sedikit, masya Allah. Ya, kenapa dipandang ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senang dan Allah senang. Apa dia Allah Ta'ala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang senang, jiwa yang bahagia terus. Ya, mutmainnah itu kan tenang. Ya, tenang. Bisa bagi orang tenang juga, ada berduit tenang juga. Ya, kenapa? Karena hatinya selalu terhubung sama Allah. Hatinya selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asik terus. Kalinya berdosa lawan Tuhan, ya Allah, dihubungkannya lawan Tuhan, tenang gitu. Ya tawabtul alaina, ya tawabtul alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Siang-siang berjudul asar ya Allah. Dan kafani ilmu Rabbi min su'ali wa khatiyari wa du'ai wa batihali syahidun li bibtigari. Nah, terhubunglah Tuhan, tenang jadinya. Dosa rasa diampuni Tuhan, diampuni Tuhan juga. Ya Allah, kita mengetahui diampuni itu dengan perasaan kita. Paham Nabi ya? Di perasaan kita itu ketahuan nilai diampuni Tuhan itu dan ada asa ampun ya, asa tenang bahwa Tuhan mengampuni itu. Rasa nyaman ya. Aku membaca tadi istighfar tadi. Ini istighfar itu walaupun kadang sedikit saja tapi masuk. Ya Allah. Ya tawabtul alaina, ya tawabtul alaina, ya Allah ampuni kami, tub alaina, ampuni kami Allah, warhamna, marasi, ya kasihani kami Allah, wandur ilaina, ya lihatiakan kami Allah, gadkafani ilmu Rabbi, cukup bagiku pengetahuan Tuhanku, ya. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada permintaan
dan pilihan. Apalagi anda ingin melanjutkannya, ya ilahi wa maliki, wahai Tuhanku, wahai rajaku, anta ta'lam kaifa hali, engkau mengetahui Allah keadaan ulun yang tahu benar. Wa bima qad halla qalbi, oleh karena itu ya Allah, ya lapangkan hatiku, lepaskan umum wasdibali, kesumpukan hati ya Allah, lepaskan ya Allah. Nah, tenang jadinya. Saya tunggu sama Allah. Sudah tenang, ya Allah, bikin senang lagi. Allah Rasulullah nih. Ya Allah, baca saya apa? Ya Allah. Ya Nabi al-adil adnani sirran nuril akwani. Mana di benar? Ya Allah, Nabi ada ibadat. Ya Nabi habis itu saya dapat duit misalnya, ganti lagi sepersidahnya apa? Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, kan gitu lah. Tungtung rumah, nah saya sini alhamdulillah wa syukrulillah, Tuhan ini benar ya Allah. Ya kan orang hidupnya kan ya macam-macam tadi, bawa ke Tuhan, bawa ke Rasulullah, kabur, nah bawa syukur, pasal kan, ya, nyaman kan. Nah gitu, nah kalau mati sudah bahagia hidupnya, ya Pak, matinya, nah gitu sudah bahagia hidupnya, bahagia terus. Orang tak ada bahagia, bahagia, ya kan? Orang pusing kan pusing. Karena sudah merasakan yang tadi, bersyukur tadi, akhirnya dia senang sama Allah, senang dengan Allah, senang bertemu dengan Allah. Ya Allah, yang baik benar. Ya Allah, puluhan akan berada biar binang berulang senangnya. Ya Allah, kita ini bikin senang sampai kita rindu. Siapa namanya nama tadi? Setelah rindu sama Allah, maka Allah buka, Allah pun rindu sama dia saja. Nah, baca Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Ya. Kalau siapa yang rindu hendak mendapat Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan pun rindu lagi hendak mendapat orang tadi. Ya. Berdapat oleh Tuhan, mahimum benar Tuhan itu lagi luar biasa. Kita telah, ya Allah, isi orang membaikan langsung kita nih, baikkan langsung kita nih, apa-apa dibantu saja tadi, ya. Bina karing, SMS, atau chat orangnya, kirimnya 5 juta, karena beracaraan 10 juta dikirim saja, apa bayar, ya Allah, nyaman banget gitu. Padahal tidak apa-apa, kita harus sindir, ada keluarga, ya, saya keluarga, lebih dari keluarga. Kalau itu bah ya, apa yang ada? Ini, bahaya, apa bahaya? Oh, ya, di apa-apakan sindir. Ini kalau orang baik ini bikin orang mengangkat, apalagi lebih ilmunya. Itu kalau Abu Ya, Syekh Muhammad Alim Maliki itu kan gelar Abu Ya itu kan orangnya baik kan, terkenal sih. Nah orang lain datang, nah murid sudahnya disayang sedih, murid itu digaji, muridnya digaji, nanti apa? Anak murid ini kadang manggil Abu Ya, ayo witan, disayang luar biasa. Muridnya tadi sampai diberi duit, ayo kalau pada witan, serahnya. Mana ilmu pulang, mana kawan duit-duitnya pulang. Allah
nasib lawan bari-barinya kan gampangan. Aku ya. Ayo sampai kita nak tunduk-tunduk lah orangnya. Ya kalau dengan lembutnya kita bilang sehat pilihan dan mudah-mudahan banyak umur. Lembut pada bahasanya orang baik, orang baik. Ya kalau. Nah itulah minimalnya sama kita dalam Tuhan kan. Sama Allah Ta'ala minimalnya sama. Ya Allah. Kayak tadi kan, itu kan yang hadir kan banyak masyarakat kan. Nah apa namanya bentuk kelembutan, ya ketawaduan, kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal Tuhan dalam posisi ya kalau menjamin barang sidin, menyamanakan barang sidin, menyamanakan barang sidin. Semakin sidin menyamanakan, maka sidin pun semakin ya tersungkur, tertunduk, lembut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya dengan apa? Dengan syair-syair Nasir Ulah tadi, kalimat-kalimat Nasir Ulah itu kita pun merasakan ya kalau seperti yang dirasakan sini tadi, lebih hebat lagi perasaannya. Kalimatnya dengan luar biasa. Tuhanku, Rajaku, Sidin. Dia ya Allah semuanya nangkahun dia aja, namanya tahunya. Anta taklam kaifa hali. Itu kan banyak tuh kan. Ya. Saya itu banyak yang menghadapi kata-kata itu panjang tuh. Yang ayat tulis itu kok di akhir itu luar biasa semua di sini tuh. Orang-orang yang memperhatikan kalam hadad ini, syair-syairnya apalagi itu kan kitab sini banyak tuh dimasukkan dalam syair sini tadi. Dalam syair sini itu teman-teman banyaknya, dan puncaknya kata ulama di situ ya masuk di dalam syair apa namanya alaika bitaqwallah ulang. Itu kan disini menggunakan orang itu lengkap lagi itu. Jadi intisari manusia itu karena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulama itu memasukkan situ, ya, masuk ilmunya dalam syair-syair tadi. Situ kita mengetahui hati sidin itu lagi apa lawan Tuhan tadi. Kita memasukin itu untuk merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala ya Allah binadra min al-'ain ar-rahima tudawi kullama bi min imradin sagima. Ala ya Allah binadra min al-'ain ar-rahima. Ala ya Allah binadra, ya Allah nadra. Ya, pandangan ya Allah, pandangan ain ar-rahima, pandangan rahmat. Tudawi kullama bi minam radin sagimah, ya, yang pandangan engkau ya Allah menyembuhkan penyakit yang menyakitkan. Penyakit ini diantaranya penyakit hati, penyakit dalam. Dalam ini penting banget. Kenapa penting? Karena Allah Ta'ala mengatakan itu yang lebih, ya, yang lebih penting di Tuhan itu. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bekalilah hidup itu ya Tuhan, dan sebaik-baik membekali hidup itu adalah bekal takwa, ya, perbekalan takwa. Ini ada bekal ini ya Allah, perbekalan sandang pangan papan ya Allah, atau sembako tadi. Nah, ya Allah pemakan kita, ya, ini bakal hidup kita duit ya Allah, ada baras, ada uang ya Allah, dan lain-lainnya. Itu kan bakal hidup ya Allah. Nah, tapi ya Tuhan ada yang hebat lagi dari bakal untuk kehidupan kita ini ya Allah, itu bakal takwa, bakal takwa. Ada orang ini sugih, orangnya sugih,
akhirnya meninggal si Teres. Kadit lanjutakan sama keluarganya deh, kadit lanjutakan. Nah, ucapan situ kadit lanjutakan. Asalnya keluarganya bagus saja, masalah ini bagus saja. Berjalannya waktu, singkat cerita, berjalannya waktu dan singkat cerita. Jadi kita juga kalau banyak panjang kita kesannya bisa 2 tahun lagi. Kalau kesannya bisa 2 tahun, ya lah. Nang haji siapa nang kubur itu nang 2 tahun lagi lah. Konsepnya panjang lah. Haji Muhyiddin kan betul panjang kesannya itu. Nah, kalau kesan kan panjang juga nih, itu singkat aja deh. Karena waktunya cukup kita. Jadi singkat cerita, disingkatkan itu kan. Ya Allah. Nah, akhirnya anak Sidin ini ya Allah disilaki. Artinya menantu Sidin bilang, asalnya bagus saja. Ya. Menantu ini asalnya orang kada mampu. Ya Allah, kada mampu. Ya Allah. Tapi kan mengawini anaknya jadi mampu ini. Ya, isi mobil. Ya Allah, isi macam-macam menantunya. Ya. Aslinya bagus juga. Jadi singkat cerita, ya lagi jaga toko, nang mantone, ya kacantol lawan kebinian, ya tergoda lawan kebinian. Kebinian mana? Kebinian nang jablay, jarang dibelai. Makanya ada lagunya lah. Ini lagunya itu lah, nang jarang dibelai itu lah. Maka bungas begini bungas, kita bayarkan bahwa bungas begini bungas. Ya bungas dari begini ada kan, tingkatnya gitu kan. Ya. Nang ada nih, ujung ada bungas tapi karena awalnya. Ya macam-macam ya Pak. Tapi karena ini anak nang bungas tadi, ada mikirkan karena awal begini, pikiran begini lah, ada wadi gitu kan. Padahal lebih dari wali lagi. Ya paham ada. Ya kalau bini mamaknya lebih penyayang dari nama korupsi. Maksudnya jangan macam-macam ya kok ayo muda gitu kan. Kan tahu kamu. Biar kalau duit sudah makmur dulu. Kalau orang mamaknya nak baru duit sudah makmur dulu kita ketemu. Yang atasnya makmur aja. Udah bisa kawan mamak gitu nah. Ciki dia, bos batubara aja, bos batubara kan tahu mungkin, kira bos batubara, iya, segala awalnya aja, karena tinggal di Binuan, awal-awalnya, dikira orang bos batubara sini, kan mau ngomong kan, ya lah, dalam orang cuma ini makmur di situ dulu, makmur di awal dulu, nah, akhirnya, ya, nang latihan tadi. Setelah mengacantol bininya dari itu minta izin lawan siapa? Lawan bininya dari anu dia apa anak olahraga main badminton ya. Ya, cuma kerancakan badminton harus deh. Ya lah. Nanti badminton terus minumnya ujung ada. Setelah waktunya cukup lawas, setahunan mungkin tahunan. Nah, bingungnya dia dari surya anak buahnya jadi juga main badminton mungkin lain kan. Pas di sini curiga ini oh dan badmintonnya singgah ke rumah nang kebinian tadi. Kebinian tuh nang bininya itu menyewakan rumahnya. Ya kan? Bininya itu menyewakan rumahnya. Nah, oh ke situ aja. Oh, kita gerbek. Ya kan? Apa namanya? Tangkap basah lah. Hanya nang bini lawan mamanya. Lawan ini, orang berapa ini. Kita gerbek ya, ayo pas digerebek ternyata wah di sini kan main badminton. Iyalah ketahuan si dia tadi. Nah, amuk nyawa jam bejat lagi di rumah umumnya jauh. Iyalah keluarganya amuk. Iyalah akibat apa? Ya titik akibat manusia ini kadang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kan sepertinya biasa kan ya, yalah nilai-nilai keimanan kayaknya bentuknya kadang kelihatan memang, tapi ini sebenarnya punya dampak yang sangat luar biasa, dampak yang sangat luar biasa.
hidup kita ini kan ada di sini ya, bisa di mana ya Allah, bisa keadaannya nanti apa ya. Ulun pernah tulak ke Jawa, kulit dari Jawa ya Allah, di Jawa ini kosong, di Jawa ini kosong, nggak tahu ya di sebelum ada kok kosong ya Allah. Rupanya datang pramugari kalau mengusulkan bini berkali kedua ya, maka situasi ini ya orang boleh ada bahaya ya tiga benar ada orang lagi yang berusaha terawat di pesawat ada pengusir orang kita yang ini dulu selesai kita ketiganya deh. Nah jangan kita ada beriman. Nah ya dari mana ikan dari wah oleh Jawa neng dari mana wah hancur ya kan. Tapi untungnya orang ini kok biar haji tetapi kita begini nih pakai baik-baik kita untuk kita bergamisan pulang ke Jawa nih. Jadi alhamdulillah baju itu mempengaruhi juga ya kan. Tahun 6 tahun pulang kita ya kan, jangan nakal teman-teman apa minta nomornya habisan. Salah, itu kembali di kita juga, kembali di kita. Karena kita kadang menghancurkan apa yang kita telah hadir haul acara apa, habis kita rugi apa? Ya kan? Kita cari berkah, timbul dapat borokan tadi. Ya kan? Dapat karamat, timbul dapat karami. Kenapa? Karena sesaat tadi, sesaat. Padahal itu kesempatan jangan nakal apa yang benar. Ya, kadang ada kuat imannya, jadi sama. Ini kejadian kalau macam timbul. Ya. Nah contohnya tadi pindah sepele, jadi ternyata wasiat orang meninggal ini ternyata benar-benar dampaknya luar biasa. Di sini seandainya kan di rumah tangga tengah diisi ya ada kegiatan agama, kalau orang itu jarang ke pengajian, ya orang lain datangkan ke rumah untuk mengisi pengajian dari baca menakjubkan apakah supaya sewaktu-waktu ada ya kerusakan di hati ini ya kawat dibujurakan oleh guru tadi, kawat dibujurakan guru. Makanya ujar Nabi, barang siapa nak hendak mudah ke surga ya Rasulullah, jangan tinggalkan ilmu ya lah, tuntut ilmu harus ya Rasulullah ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa hendak gampang ya Rasulullah meraih surga, makanya Nabi gampangkan diri kita ini menuntut ilmu. Kan itu jalan kemudahan dapat surga, jalan kemudahan untuk hidup selamat tadi. Jadi yang perlu ibadah ini, perlu mengaji ini ada Allah. Ya, kita yang perlu. Ya. Ini tarawih ini kan, ya, kita yang perlu. Apalagi ini apa ngarannya? Ini kan sudah masa-masa puncaknya nih. Asyul awah ya. Ya. Ini manusia lagi puncak-puncaknya nih, diuji kesabaran kayak rasanya. Karena orang semakin bosan dan semakin pulang kan Ramadan ini. Ya. Apalagi memang sudah batuk-batukan ya, ya kan? Ya makin terakhir kan anak-anak ayatnya berpanjang gitu. Ya, gurunya akan kurang-kurang bisa ingat lagi ayat yang dibaca. Ayo, nang di sini, nang di mana-mana sama. Di Mekah kan baru meningkat. Yo melihat berapa kali Mekah terawih pengajian. Saya ingatnya ingat, error udah. Tarik ini error udah mulai. Ya kan? Nah, makanya ujar Nabi ya, wahtisaban, tetap konsisten, tetap ikhlas. Jadi ikhlas itu menumbuhkan konsisten tadi, istiqomah, bertahan. Ya lah, baru orang mikir Tuhan, ujar Nabi Muhammad SAW, ujur-ujur mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya ampunannya Allah. Angkat itu pahala itu kan macam-macam ya, termasuk mengganal pahala itu
Tuhan. Ya, kenapa? Karena tujuan Ramadan ini minimalnya manusia itu keluar Ramadan ini suci, ya, bersih. Kalau bersih ini kan, ya Allah, seperti bayi ya. Ya kalau bayi inilah bersih lah. Kada bersih aja kalau harum-harumnya kurang atau cium bayi ini sampai bulat gitu ciumnya. Nah, bayi ya Allah. Nah, cium-cium orang ini kadang bersih tadi, ya bersih dan harum tadi. Keluar Ramadan, orangnya apa? Dengan kebersihannya, dengan cahayanya. Ini kita ya melihat orang-orang ya ibadahnya bagus ya, puasanya bagus, tarawihnya bagus. Nanti wajah-wajah orang cahaya, ya hatinya cahaya. Nanti wajah-wajah orang antara puasa telah, nanti menghanyut ya. Kalau kita bicara akhirat, bicara dunia aja kita langsung deh lihat muka orang antara puasa tuh. Baru lagi sifat manusia ini baru lagi. Maka sifat yang penting kalau Tuhan ini wanita, manusia itu akhirnya. Maka orang ada puasa ini banyak banget. Buktinya apa? Banyak orang menjual nasi. Dan payu nasinya. Kadang sebagian menjual nasi ini siap habis sudah. Maka kadang mengusulkan lagi menukar latihan gitu kan. Kalau binian itu kan apa namanya? Tawahum. Ya antara bisa belinya lagi head tadi latihan bawa kunjungan pulang. Tapi bawa kunjungan sendiri. Ya kalau ini waktu mau kan atau nanti ya nonton nanti ujung ini jaganya ini nyala bisa apa tampar ini ya tampar ini iwaknya. Nah jaganya bisa kekuatan iwaknya tampar aja orang ujung ini. Kenapa? Orang puasa hamuk iwaknya. Daripada dasarnya orang lah di pasar 5 itu kan bukan kan puasa lagi menyediakan es serut, jujur kan? Jujur kan? Para penjual obat tuh kan kurang ajar loh ya. Kita nak mengatur kita tangkap polisi. Ya Allah, ini gitulah buahan ormas kan minum. Lah kayak mungkin ini ditangkap aja ya nang buah ini namanya kita tangkap polisi. Kalau nak ada puasanya buahan preman itu aja, ini pegawai untuk minum juga. Ya panen. Masya Allah. Ya Allah, keadaan manusia. Jadi kalau Banjarmasin ini sebelumnya ada gempa, timbul gempa. Nah kenapa nih? Karena manusianya ada gempa ya. Untuk gempanya masih berugana. Bisa terjadi kan? Karena kecurangan kan rumah orang. Kalau di Jawa itu rumah orang itu pondasinya terbagus sedikit. Itu hancur, kalau kita ini dari tongkat, bahaya banget. Ya, tongkat kita mau tergeser. Kalau rumah di Jawa tuh, ya langsung ke batu, ya ke batu, langsung di tanahnya, atau dikit, ya lebih geser-geser bisa mengeratakan. Kalau kita terimbah, aneh, sunduk dia nih, ya kan? Wah, bahaya banget. Kita ini tampilannya, memang pindah beton-beton bawahnya, banyak kan kulit kita nih. Itu kalau gempa dahsyat ya ketimbun berapa manusianya. Nah kenapa terjadi itu? Itu kalau kita selidiki bahwa wajar dia ya kan? Bahkan dikatakan tsunami itu seperti sedikit ternyata ada pesta di lantai bagaimana mau mabukan manusia ya. Karena itu mencederai apa namanya nama Allah. Karena itu selami makalah anu tuh aja itu ternyata banyak manusia tadi manusia itu manusia tadi partai-partai tadi mungkin aja Tuhan ya kita tipu aja lawan apa namanya tsunami tadi banyak manusia yang mati. Cuma yang jadi masalah ya Allah yang baik itu kena juga, yang baik itu kena juga, empat mati juga. Cuma ujar Nabi SAW yang baik ini mati nih. Tapi kan dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik ini tetap karena ini apa? Punya hasil nilai yang baik. Tetap karena akhirnya orang yang baik ini masuk Allah ke dalam surga. Nah kalau baik ini yang sebelahnya yaitu neraka tadi. Bukan sama. Di dunia pun bersama. Contoh
ada kebakaran ya, kebakaran. Ini rumah orangnya kebakaran, rumah orang buntak ini kebakaran karena pesantren. Ya, pesantren ini hangus berantakan rata, habis berantakan tikus-tikusnya mati, cecaknya segala macam, mati berantakan. Yang pesantren tadi. Nah, apa ngaruhnya? Berjalannya waktu pesantren ini keganti sama Allah, pertama bagus. Al-Bala kemarin ya Allah, kebakaran, habis angka 1 miliar, 2 miliar, 3 dapat 5 miliar, mendengar kita 5 miliar, ujung jadi orang baik ini alhan pada hancur lagi. Itu di dunia Allah tampakkan yang baik ini, ya di dunia pun hasilnya bagus. Apalagi karena di akhirat itu tambah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala nang urut sampai terine. Tujuan Allah Subhanahu wa taala ini dengan Ramadan ini adalah supaya kita ini apa? Mendapatkan nilai takwa tadi, la'allakum tattaqun. Ya. Kenapa? Takwa ini penting kata Allah buat kalian, karena ini akan membentuk ya hidup kalian pada sifatnya, pada sikapnya. Kalau kalian ini ya dengan takwanya kalian mendapatkan kata Allah, pasti hidup kalian ini nikmat dengan sifat bagus. Orang yang bagus itu disebut di segi agama apa? Zainul apa? Perhiasan. Perhiasan termahal hidup kita ini apa? Perhiasan hidup kita ini yang termahal itu, yaitu bagus. Bagus. Orang itu melihat itu di bagusnya, melihat di bagusnya. Orangnya kan ada masalah, tapi bagus karena orangnya baik dan benar. Ya, di mata kita orangnya bagus, ungas. Kadang-kadang ungas ini tuh, nganga untung ini tuh, nganga untung, nganga. Tapi sekali harga 5 juta, 10 juta, bagiannya lagi saya gitu. Ya tadi, Pak, sayang, kenapa? Kebaikan ya. Kebaikan ini kadang lawan, kebaikan ini kadang lawan, kebaikan. Karena kalau berdusta manusia ini, orang baiknya kalau berdusta. Apalagi orangnya ungas. Nah, karena tandingannya lah di mata Nabi lah, di antar bini Nabi itu ada tandingannya. Siapa itu? Sayyidah Khadijah. Bungas, baikan pulang. Cuma yang di mata Rasulullah itu nah, Sayyidah Khadijah ini di mana tingkat kelebihannya? Orangnya baikan benar. Ada cukup daun harta, daun tenaga, pikiran, pembelaan, segala macam ada pada Sayyidah Khadijah. Seandainya Rasulullah telah anak kawin diizinkan Sayyidah Khadijah, cuma sedikit Rasulullah tidak mau karena baikan. Buktinya Rasulullah setelah menikah Sayyidah Khadijah banyak si bini, betul kan? Tapi kenapa Rasulullah waktu sama Sayyidah Khadijah kita mau begini? Karena menunjukkan bagi Sayyidah Khadijah ini luar biasa kebaikannya kepada Rasulullah SAW. Makanya inti silaturahim ini apa? Ini habis Ramadan ini namanya apa? Silaturahim. Itu urusan Ramadan habis Ramadan ini kan si manusia sudah diajarkan yang namanya silaturahim. Apa isi silaturahim itu apa? Isi silaturahim itu adalah kebaikan atau kebaikan. Masya Allah. Yang sangat murakatnya rapinya bini laki rumah rukunnya ya Allah, anak dan kuitan rumah luar biasa ya. Di mana letak Anda tadi itu di mana? Ya takwa tadi. Makanya Tuhan sebaik bekal hidup kalian tenang ya takwa. Bekali anak kita dengan ketakwaan. Kalau kita lah berisi anak hanya ketakwaan,
baikkan anak kita nih. Tapi insya Allah itu terbentuk dari kita juga yang bersifat baikan tadi, baikan atau kebaikan tadi, akuran, peratatan itu ngaruhnya silaturahim. Makanya surga itu terbentuk daripada rahim, rahmah. Surga itu bentukan rahmah. Ujar Nabi, syarat surga itu dapat rahmat Tuhan. Ada amal kau ya Rasulullah? Katanya Nabi, biar mana gitu lah. Ujar Nabi, sama aku pun ya Rasulullah, kalau mengandalkan ini, aku mengandalkan rahmat Tuhan juga. Ya, aku ya Rasulullah ada ke surga kecuali Tuhan beri rahmat. Tapi rahmat Tuhan itu mana adakannya? Buat kita nih, kita itu bersifat rahmat, penyayang, sayang benar. Lawan siapa aja? Lawan binatangnya sayang. Jadi puji itu. Lawan Tuhan ya Allah, Ramadan sayang benar Tuhan. Ya Allah, sayang benar Ramadan ya Allah, sayang benar Ramadan. Ya. Kalau orang macam-macam kita ingatkan, ini soim, aku puasa sayang Ramadan ini rusak. Ya. Sedih kita sudah habis nah. Ya kalau 20 hari Pak, ya sisanya tinggal 10 hari lagi. Nah oleh itu kita sayangi, kita manfaatkan bujur-bujur yang terakhir ini, dan kita cintai bujur-bujur yang namanya Qadar, yang sedikit beramal dibanyakin. Ya target akan Ramadan ini harus khatam Quran. Ya yang tak khatam Quran, yang sampai khatam nang putingnya orang aja baca-baca berita ya Allah, Al-Quran ini kita khatamkan. Insya Allah sesuai dengan apa Al-Quran ini turunnya Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Mudah-mudahan kita beribadah diterima Allah Subhanahu wa taala, meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjadikan urusan kita, teruskan kita Allah Subhanahu wa taala, berbuat fitrah meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.